say you're sorry. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami kelompok dari kelas B akan mempresentasikan diagnosis penyakit hewan ternak domba menggunakan algoritma Certainty Factor. Sebelumnya, perkenalkan kami, ada saya sendiri, Safira Rafia, dan Muhammad Arsil Adim, yang berasal dari kelas B2, dan Gina Kalisa dan Samuel Christian yang berasal dari kelas B1. Sebelumnya, dimulai dengan deskripsi ide. Algoritma certainty factor atau yang biasa dikenal sebagai algoritma kepastian adalah algoritma yang dapat menyelesaikan permasalahan ketidakpastian dengan cara memberi hipotesa yang didasarkan pada penilaian ahli dalam permasalahan yang dihadapi. Nah, ketidakpastian yang dimaksud adalah penggambaran hipotesa terhadap suatu gejala penyakit dalam melakukan diagnosa yang memiliki tingkatan 1 bernilai 1 sampai dengan 0. Berdasarkan penelitian algoritma certainty factor, memiliki tingkatan keakuratan yang lebih tinggi sebesar 92% daripada algoritma cache-based reasoning yang akuratnya menyentuh 72%. Kemudian ada input data dari data penyakit. Nah, di sini ada dua, yaitu data user dan data penyakit. Untuk data user sendiri terdiri dari nama, umur, jenis kelamin, dan bobot badan. Lalu untuk data penyakit ada pertama, helminthiasis, scabies, ORF, foot rot, dan pneumonia. Selanjutnya ada data deskripsi penyakit yang terdeteksi di algoritma. Yang pertama ada helminthiasis. Nah, helminthiasis itu adalah penyakit yang disebabkan oleh infeksi cacing helminth yang dapat menyerang beberapa hewan. Yang kedua ada scabies, penyakit ektoparasit utama yang menyerang bagian kulit ternak hewan ruminansia. Lalu ada ORF, yaitu suatu penyakit hewan yang menular pada kambing dan domba yang ditandai dengan terbentuknya popula, vesikula, dan keropeng pada kulit di daerah bibir atau di sekitar bibir. Lalu ada foot rot. Nah, foot rot ini ditandai dengan timbulnya kepincangan secara tiba-tiba. Hewan akan tampak kesakitan dan hanya ujung jari kaki yang menyentuh ke tanah. Umumnya hanya salah satu kaki yang terinfeksi, yaitu kaki belakang. Lalu yang terakhir ada pneumonia, yaitu penyakit radang paru-paru atau pada sapi yang merupakan salah satu penyakit yang apabila terlambat dalam penanganannya, radang akan semakin memburuk dan berangsur akut maupun kronis. Oke, selanjutnya setelah kita mengetahui tentang deskripsi penyakit apa saja yang ada di domba, selanjutnya kita akan mengidentifikasi terkait gejala yang terjadi apabila domba tersebut mengalami penyakit yang sudah disebutkan tadi. Ini ada beberapa gejala. Yang pertama ada helminthiasis. Untuk penyakit helminthiasis ini ada gejala yaitu bulu menjadi kusam, domba menjadi lesu, perut menjadi membesar tapi badan kurus, dan juga terdapat nilai keyakinan yaitu pasti ada, mungkin ada, hampir pasti, dan juga ada. Selanjutnya untuk penyakit kedua adalah skabies dengan gejala yaitu bulu menjadi kusam, kulit menjadi keras dan berlipat, domba menggosokkan badan karena gatal. Nah, untuk nilai keyakinannya itu juga ada 4, yaitu kemungkinan besar ada, hampir pasti, dan juga ada, dan juga kemungkinan besar ada. Selanjutnya ketiga adalah penyakit ORF dengan gejala yaitu pada bagian sekitar bibir terdapat keropeng dan juga terdapat bintik merah sekitar bibir dan tubuh dan juga nafsu makan yang menurun. Nah, untuk nilai keyakinannya ada, mungkin ada, kemungkinan besar ada, dan juga hampir pasti ada. Selanjutnya untuk penyakit keempat adalah foot rot, yaitu dengan gejala kaki pincang, peradangan dan timbul nanah pada luka di kaki dan juga abses di sekitar kuku. Nah, untuk nilai keyakinannya kemungkinan besar ada, kemungkinan besar ada, dan juga kemungkinan besar ada. Nah, yang terakhir adalah pneumonia, yaitu dengan gejala domba terlihat kesakitan ketika bernafas dan juga domba sering batuk dan juga suhu tubuh domba yang meningkat. Nah, untuk nilai keyakinannya ada, mungkin ada, hampir pasti ada, dan juga kemungkinan besar ada. Oke, selanjutnya ada solusi dari penyakit-penyakit tersebut dan juga gejala yang sudah kami jelaskan tadi, yaitu yang pertama untuk penyakit helminthiasis, yaitu dengan pemberian obat yaitu albendazole dan juga valbanzen atau ivermectin. Selanjutnya untuk penyakit skabies bisa dilakukan penyuntikan ivermectin sebanyak 0,5 mili di bawah kulit atau subkutan. Nah, yang ketiga adalah penyakit ORF yaitu dengan dapat diberi antibiotik berspektrum luas untuk mencegah infeksi sekunder pada domba ini.
Oke, untuk penyakit yang keempat adalah foot rot dengan solusi yang diberikan yaitu pemberian salep lunak yang dapat membantu agar kambing tetap dapat makan dan juga minum untuk menjaga stabilitas dari domba itu sendiri. Dan juga pakan yang bergizi tinggi untuk mempercepat terjadinya kesembuhan dan juga metabolisme tinggi tubuh domba. Selanjutnya yang terakhir adalah pneumonia dengan pemberian antibiotik dan juga bisa melalui oral maupun cairan infus. Oke, selanjutnya bagaimana sih alur perhitungan implementasi untuk algoritma pada certainty factor? Nah, seperti biasa ya, pertama-tama algoritma itu dimulai dari komen mulai. Lalu selanjutnya mendapatkan nilai CF user dan pakar pada setiap gejala. Dilanjut lagi di bawahnya itu menghitung nilai CF user, H, dan pakar E dengan premis tunggal. Lalu dilanjut lagi ke bawahnya itu menghitung nilai CF dengan premis kombinasi, dan lalu di bawahnya lagi menghitung nilai CF dengan premis persentase. Dan lalu mendapatkan nilai CF terbesar sebagai hasil diagnosis hingga selesai. Pada bagan sudah terlihat ya untuk kode-kode yang dapat dimasukkan untuk mengimplementasikan algoritma certainty factor. Selanjutnya, oke, lalu ada pseudocode, perhitungan untuk implementasi algoritma certainty factor. Nah, ini pseudocode-nya bisa dilihat bagaimana cara kerjanya itu pertama mendapatkan nilai CF dari pakar E dan user H. Lalu dihitung nih CF-nya dari uh, bilangan H dan E dengan premis tunggal. Nah, selanjutnya setelah melalui tahap tersebut, menghitung CFH dan E dengan premis kombinasi dengan kode sebagai berikut yang dapat dilihat. Lalu ada juga cara menghitung CF HE dengan premis presentase. Nanti akan dikali dengan 100%. Dan mengembalikan nilai maksimal CF, H, dan E. Seperti itu ya. Kemudian lanjutkan dengan proses relasi data. Menurut data yang telah didapat tadi, yaitu dengan tujuan untuk menguji sistem yang dibuat apakah telah berfungsi sesuai dengan apa yang diharapkan. Jadi pada penelitian ini digunakan pengujian white box dan black box. Sebelum masuk white box dan black box, terdapat function CF dari E merupakan data pakar. Ada disebutkan di sini ada 3, E1, E2, E3, dan user H1, H2, H3. Dilanjutkan dengan function hitung CF dengan masing-masing dimasukkan ke dalam CF P1, P2, hingga P12. Lanjut dengan function yaitu let hasil untuk melihat hasil dan melihat data terbesar dengan kode let CF terbesar. Pada white box dan black box itu dilakukan pertama white box dengan cara menjalankan kode program untuk mengetahui apakah output yang dihasilkan telah sesuai dengan hasil perhitungan manual, yaitu sebesar 87.232. Langkah selanjutnya yaitu membandingkan output yang dihasilkan dengan hasil perhitungan manual. Berikut adalah output kode dari pemrograman diagnosis penyakit menggunakan algoritma certainty factor. Didapat dari hasil data yang telah dimasukkan G01 sampai G29 sebagai berikut. Lalu pada black box itu berfungsi sebagai fungsionalitas pada aplikasi yang dibuat telah berfungsi dengan baik. Maka dapat disimpulkan bahwa aplikasi diagnosis penyakit hewan ternak domba menggunakan algoritma certainty factor yang telah dibuat. Dan yang terakhir ada outline nih. Nah, nanti outline-nya itu akan muncul seperti ini ya. Dari fungsi-fungsi yang sudah dimasukkan dan dijalankan dengan kode-kode, outline-nya akan menghasilkan tampilan hasil perhitungan diagnosa. Contohnya seperti
hasilnya 85% terdeteksi penyakit skabies. Lalu ada kelanjutan untuk melihat informasi dari gejala-gejalanya, bisa dari mana gitu bisa dapat hasil dari 85% terdeteksi penyakit skabies dan bisa langsung disimpan hasil diagnosanya. Nah, dari 3 tombol ini ada lihat informasi lebih lanjut, simpan hasil diagnosa, dan juga berikut saran penanganan penyakit yang akan tampil pada outline. Oke. Sekian dan terima kasih presentasi dari kelompok kecil kami. Semoga bermanfaat dan kami mohon maaf apabila terdapat banyak kekurangan.